Internet merupakan salah satu teknologi yang merubah kehidupan manusia di abad 20 ini. Dengan adanya internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa lagi terhalang jarak dan waktu. Bagaimanakah cara kerja internet tersebut dan apa sajakah yang kita bisa lakukan di dalam dunia internet? Mari kita simak videonya. Seperti yang sudah disampaikan di awal video, bahwasanya internet ini merupakan salah satu teknologi yang mengubah kehidupan manusia di abad 20 ini. Dengan adanya internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat yang sangat jauh sekali dengan perbedaan waktu yang mungkin cukup jauh juga. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih prinsip dasar dari internet ini dan cara kerja dari internet tersebut? Yang pertama, internet itu merupakan singkatan dari dua kata. Ada interconnected networking, sehingga secara arti internet itu merupakan jaringan yang saling terhubung. Nah, dalam hal ini tentunya internet tersebut sangat berbeda dengan konsep dasar jaringan pada umumnya. Internet ini merupakan gabungan dari jaringan-jaringan untuk menuju ke sebuah tempat yang namanya dunia World Wide Web. Seperti halnya telepon, untuk bisa berkomunikasi, komputer memerlukan sebuah jaringan. Tujuan dari komunikasi tersebut tentunya adalah agar kedua belah komputer tersebut dapat saling bertukar informasi. Dengan dapatnya kedua buah komputer tersebut saling bertukar informasi, maka banyak sekali manfaat yang didapatkan. Seperti halnya tukar-menukar data, memberikan informasi, dan lain sebagainya. Bentuk yang paling kecil dari jaringan ini adalah peer-to-peer, yang dimana peer-to-peer ini menyambungkan satu perangkat ke perangkat yang lainnya menggunakan sebuah kabel yang bernama kabel UTP. Adapun secara kategori, jaringan-jaringan tersebut dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, dan yang ketiga ada WAN. LAN ini merupakan local area network yang menghubungkan pengguna-pengguna komputer di dalam sebuah gedung, di mana MAN adalah Metropolitan Area Network yang menghubungkan pengguna-pengguna komputer antar gedung di dalam sebuah kota. Sementara WAN ini adalah Wide Area Network yang dimana menghubungkan pengguna-pengguna komputer dari satu kota ke kota yang lainnya, bahkan dari satu negara ke negara yang lainnya di seluruh dunia. Sehingga konsep dasar dari internet ini, jika kita analogikan, adalah internet ini merupakan sebuah negara. Untuk bisa masuk ke internet, kita memerlukan sebuah media, yaitu jaringan. Dan selain membutuhkan jaringan, kita juga membutuhkan paspor atau visa atau lain sebagainya yang digunakan untuk mengidentifikasi diri kita ketika kita datang ke negara tersebut. Dalam hal ini, ketika kita akan masuk ke internet, kita membutuhkan sebuah IP address. Sehingga jika misalnya kita seorang warga negara Indonesia, ketika kita akan pergi ke Malaysia, kita membutuhkan media atau alat transportasi yang dapat mengantarkan kita ke negara tersebut. Kita sebut saja misalnya pesawat terbang. Setelah pesawatnya kita dapat, sebelum kita bisa naik pesawat tersebut, pastikan dulu kita harus punya paspor. Yang dimana paspor tersebut merupakan alat penunjuk atau alat identifikasi diri kita dengan biodata tertulis kepada paspor tersebut. Ini merupakan contoh dari IP address yang umumnya di Indonesia sendiri yang sering digunakan adalah 192.168.1.1 dan seterusnya. Yang dimana kategori IP address tersebut termasuk ke kelas C. Sehingga bentuknya mungkin akan macam-macam. Contohnya seperti 192.168.1.100 dan seterusnya hingga nomor 255. Yang berikutnya adalah www atau singkatan dari World Wide Web. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya dunia
web yang sangat luas. World Wide Web ini merupakan sebuah tempat di internet yang berisi kumpulan peladen-peladen atau server dari seluruh pengguna internet di dunia yang menempatkan informasi-informasi websitenya di internet. World Wide Web ini juga berarti pada internet tersedia berbagai jenis macam data dan informasi yang dapat diakses oleh pengguna untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Di dalam World Wide Web ada beberapa istilah secara bahasa yang harus diketahui oleh user. Di antaranya ada HTTP, ada URL, dan juga ada HTML. Yang dimana HTTP ini merupakan Hypertext Transfer Protocol yang merupakan dasar komunikasi data untuk World Wide Web yang dapat kita akses menggunakan link logis atau yang dikenal dengan hyperlink. Sementara kalau URL ini adalah rangkaian karakter dengan format standar tertentu yang digunakan sebagai penunjuk alamat dari sebuah sumber daya di internet. Dan HTML adalah Hypertext Markup Language yang berarti bahasa standar pemrograman untuk membuat sebuah website. Dan ini merupakan perbedaan dari ketiga jenis tersebut. Yang pertama ada akses metodenya, kita menggunakan HTTP atau HTTPS biasanya. Lalu hostname-nya ada www. Dan berikutnya ada nama websitenya itu sendiri, contoh dari Microsoft. Nah, lalu ada .com. .com ini merupakan domain, yang dimana domain.com ini berarti domain komersil. Lalu, nama domain full dari nama website tersebut adalah www.microsoft.com. Nah, sementara kalau locatornya atau HTML-nya, dia bernama default.asp. Demikianlah pembahasan secara singkat dan sederhana mengenai konsep dasar internet serta cara kerja internet tersebut. Mudah-mudahan videonya dapat mencerahkan penonton mengenai bagaimana dan apa sajakah yang tersedia di internet tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu berikutnya.